Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kapal Roro terbakar saat baru tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ratusan penumpang dievakuasi ke kapal penyelamat. Seorang bocah di Bandar Lampung melakukan aksi heroik menggagalkan kejahatan perampasan ponsel. Seorang mantan kasat narkoba di Lampung Selatan yang jadi kurir narkoba dipecat dari Polri. Aksi heroik dilakukan seorang pelajar kelas 6 SD bernama Rizky Maulana. Ia bisa menggagalkan 3 perampas ponselnya setelah melakukan perlawanan terhadap para pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat kejadian bermula saat Rizky sedang bermain ponsel di teras rumahnya di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung Minggu siang. Datang 3 pelaku yang mengendarai motor berboncengan dan salah satu pelaku menghampiri dan merampas ponsel Rizky. Saat akan kabur, Rizky menarik jaket salah satu pelaku hingga pelaku jatuh dari motornya. Bibi dan warga sekitar yang melihat kejadian itu kemudian membantu mengejar para pelaku. Dia arahnya ke sana sambil main game gitu, handphone. Si jambretnya tuh dari sini, dia ngelipir dari belakang si adik saya. Terus dia pura-pura dia nanya jam. Begitu dia belum ngomong, dia udah langsung ambil handphonenya, langsung kabur, dikejarlah adik saya langsung. Gitu. Terus saya ngeliat dari jauh itu, saya ngeliat adik saya lari itu, saya langsung ikut lari juga, langsung saya teriakin. Di situ langsung baru pada warga keluar gitu. Ya, sebagai orang tua gitu. Saya khawatir takut ada apa-apa gitu. Ya namanya itu kan anak kecil gitu. Jadi belum berpikiran dewasa gitu. Kalau seandainya belum berpikiran dewasa kan pasti berpikirnya takut si pelaku itu bawa senjata tajam atau pistol atau pisau gitu. Ya, karena dia berharap agar handphonenya kembali lagi, ya dia nggak berpikir panjang, dia harus melawan itu. Ponsel korban selamat dari para pelaku karena terjatuh saat pelaku jatuh dari motor. Namun para pelaku berhasil kabur. Perampasan ponsel tersebut tidak dilaporkan korban dan orang tuanya ke polisi. Mereka hanya menginformasikan kejadian itu kepada Pamong Kelurahan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami Jumat siang menjalani sidang kode etik di bidang Propampolda Lampung. Tersangka terlibat kasus narkoba jaringan internasional dengan Gembong Freddy Pratama yang masih buron. Pada sidang ini menghadirkan 9 saksi, 5 saksi dari kalangan eksternal Polri dan 4 saksi dari kalangan Polri. Dalam sidang terungkap fakta bahwa Andri Gustami berperan sebagai kurir narkoba yang memuluskan pengiriman sabu-sabu dari Sumatera ke Serang, Banten. Andri Gustami menerima imbalan uang 1,3 miliar rupiah dari Gembong Narkoba Freddy. Atas perbuatannya itu, sidang yang dipimpin Kombes Budiman Sulaksono memutuskan Andri Gustami terbukti bersalah dan dipecat sebagai anggota Polri. Atas putusan itu, AKP Andri Gustami melakukan banding. Tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 30 hari. 3. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari putusan PTDH tersebut, pelanggar menyatakan banding.
Pengungkapan besar-besaran anggota jaringan narkoba internasional yang dikendalikan gembong besarnya bernama Freddy Pratama, yang kini masih buron, menyeret orang-orang berpengaruh. 26 tersangka ditangkap. Selain melibatkan mantan kasat narkoba, jaringan narkoba itu juga menyeret seorang selebgram asal Palembang, Sumatera Selatan, Adelia Putri Salma. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nasib pilu dialami pelajar SMA Aryansyah dan adiknya Riko Febriansyah yang masih duduk di kelas 6 SD yang kehilangan rumah akibat terbakar. Kakak dan adik ini merupakan anak yatim piatu dan kini dirawat kakeknya di desa Tanjung Aman, Kota Bumi, Lampung Utara. Kebakaran rumah yang dipicu korsleting listrik itu terjadi pada awal Oktober lalu. Selain bangunan rumah yang terbuat dari kayu, pakaian dan buku sekolah korban ludes terbakar. Ini Enggak gitu. gimana tadinya? Sebelum ini kebakaran ini tinggal di mana? Di tetangga. Tetangga. Terus dengan adanya kayak gini, dibangun kayak gini? Ya, bersyukur banget Pak. Bisa tinggal lagi. Ya, berterima kasih banget buat Dinas Pendidikan. Musibah yang dialami Aryansyah dan keluarganya mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Pihak Dinas Pendidikan mendatangi dan membantu membangun rumah baru bagi Aryansyah dan keluarganya. Hari ini kami datang memberikan bantuan untuk membangunkan sebuah rumah untuk Ananda Rian ini tipe 36. Tipe 36 yang insya Allah nanti selesai dan bisa di tempat tinggal oleh Rian dan Adek karena mereka berdua ini adalah anak yatim piatu. Ini Pembuatan rumah Aryansyah ditargetkan selesai selama 1 bulan ke depan. Dinas Pendidikan juga menjamin pendidikan Aryansyah dan adiknya hingga SMA. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Salah satu mainan yang bisa dinikmati oleh segala usia adalah layang-layang. Mainan tradisional ini banyak dimainkan saat musim kemarau. Bahkan kini banyak digelar perlombaan layang-layang. Salah satunya digelar di lahan kosong Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, yang diinisiasi oleh Koramil Banjar Agung. Ratusan peserta dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai kecamatan di Tulang Bawang mengikuti perlombaan dan unjuk kebolehan menampilkan layang-layang bentuk unik. Dapat menyeluruhkan Terus kita bawa berapa layangan, Mas? Cuma 1. Persiapannya apa sih, Mas? Nggak ada persiapan, cuma niat aja. Untuk lomba ini gimana, Mas? Sistemnya 3 kali penurunan ya. Para peserta bersemangat karena ditonton ratusan warga. Lomba layang-layang digelar untuk mendukung pelestarian mainan tradisional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Darat, kami mengajak warga untuk kegiatan lomba layang-layang. Itu layang-layang kan suatu tradisi kita. untuk peserta sendiri, Pak? Peserta kita dari seluruh yang ada Tulang Bawang bahkan sekitarnya kita ajak masyarakat untuk melestarikan kegiatan ini. Panitia menyiapkan hadiah uang jutaan rupiah bagi juaranya. Penilaian lomba yakni layang-layang yang paling menarik hingga yang paling bertahan lama terbang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.